Lalu Nabi SAW keluar dengan membawa jumlah pasukan kira-kira 313 orang. Ada yang menyatakan 316 sampai 317. Terdiri dari kaum muhajirin yang jumlahnya hanya 86 orang dan kaum Ansor yang terdiri dari bangsa Aus dan Khazraj, dan mereka tidak mengadakan persiapan yang maksimal untuk perang. Karena apa? Karena memang tadinya bukan untuk perang. Mereka hanya membawa 2 ekor kuda. Satu kuda ditunggangi oleh Zubair bin Awam, satu kuda lagi ditunggangi oleh Miqdad bin Al-Aswad, dan mereka membawa 70 ekor unta untuk memuat 313 orang. Sehingga sebagian mereka menunggangi unta, 1 ekor unta ditunggangi oleh 2 atau 3 orang secara bergiliran. Adapun orang yang ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab dan imam sholat di Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Akan tetapi di tengah jalan Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh seorang sahabat untuk menggantikan posisi Ibnu Ummi Maktum ini, pulang ke Madinah lalu menjadi penanggung jawab di Madinah. Saat itu Nabi SAW membagi pasukannya menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 2 regu, dan ini beroperasi di depan. 2 regu ini kepemimpinannya diberikan kepada Mus'ab bin Umair, dan komando yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair ini ditandai dengan bendera warna putih. Lalu Mus'ab membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Pertama kelompok muhajirin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, kedua kelompok Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz, dan kedua regu ini benderanya berwarna hitam. Adapun bek kanan kayak main bola, sayap kanan. Adapun sayap kanan kepemimpinannya diberikan kepada Zubair bin Awam, dan sayap kiri kepada Miqdad bin Amr. Sedangkan pasukan garis belakang tidak dibiarkan kosong. Ada pasukan untuk pengamanan di arah belakang, dan kepemimpinannya diserahkan kepada Qais bin Abi Sa'sa'ah. Dan inilah 5 regu pasukan yang dibagi-bagi oleh Nabi SAW. Adapun komandan umum, panglima tertinggi di dalam pasukan ini dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu berjalanlah Rasul SAW beserta pasukan ini dengan persiapan ala kadarnya. Sekali lagi ini bukan untuk perang awalnya, tapi untuk apa? Menyergap kelompok Abu Sufyan yang membawa barang dagangan yang nilainya sangat besar. Keluarlah dari Madinah menuju Mekah mengambil jalan utama, sehingga mereka sampai di pendekatannya ini ada beberapa tempat yang dilalui secara rinci, tapi karena kita tidak hafal medan, tidak hafal nama tempat, sudahlah diambil ringkasnya. Sampailah Nabi SAW ini di sebuah tempat di dekat Badar. Badar nama tempat, walaupun di Bandung jadi nama orang, di sana nama tempat. Untuk apa? Untuk menunggu
kedatangan kelompok Abu Sufyan ini. Adapun kelompok Abu Sufyan itu sendiri, dia pulang dari Syam menuju Mekah yang mau tidak mau harus melalui tempat yang dekat dengan Madinah, diantaranya Badar itu tadi. Mereka berjalan ekstra hati-hati dan waspada, karena mereka tahu jalan yang mereka lalui itu penuh dengan bahaya. Lalu disebar jasus atau intel, informan, untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Setiap kali mereka bertemu dengan orang yang berkendaraan yang berpapasan dengan mereka, ditanya informasi yang ditemukan oleh orang itu. Sampai suatu ketika ada kabar bahwa Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah keluar dari Madinah bermaksud untuk menyergap pasukan atau kelompok Abu Sufyan yang saat itu masih kafir dan belum masuk Islam ini. Mendengar itu, maka Abu Sufyan pun panik, karena harta yang mereka bawa nilainya sangat besar, bisa melumpuhkan perekonomian orang-orang kafir Quraisy di Mekah saat itu. Oleh karena itulah dengan segera Abu Sufyan ini menyewa seseorang namanya Dhamdham bin Amr al-Ghifari untuk segera berlari ke Mekah. Menggunakan kuda tentu saja, dengan bayaran yang cukup tinggi. Lalu larilah sang utusan ini menuju Mekah. Dan begitu sampai di Mekah, dia berteriak di jalan-jalan bahwa sesungguhnya harta-harta kalian beserta Abu Sufyan akan disergap oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ayo bantu, ayo bantu, ayo tolong, ayo tolong. Kedatangan utusan ini tentu saja memancing reaksi cepat dari para penduduk Mekah. Bagaimana tidak? Harta-harta mereka dengan jumlah yang sangat banyak ada di sana, mau direbut sama Nabi SAW dan para sahabatnya. Lalu mereka pun bersegera menghimpun kekuatan. Hampir seluruh kabilah di Mekah saat itu mengirim utusannya. Bahkan pentolan-pentolannya pun ikut keluar. Kecuali hanya satu kabilah yang tidak ikut keluar bersama mereka, yaitu kabilah Bani Adi. Akan tapi yang lain-lainnya, pemimpin-pemimpinnya seluruhnya keluar, kecuali seorang pemimpin yang pengecut yang namanya Abu Lahab. Dia mengirimkan wakilnya secara paksa. Wakil Abu Lahab ini orang yang memiliki hutang besar kepada Abu Lahab. Itu kamu gantikan saya. Akhirnya pergilah orang tersebut dan mereka berangkat dengan kekuatan yang berkali-kali lipat dari kekuatan yang dimiliki oleh Rasul SAW. Terkumpullah kira-kira 1.300 orang prajurit. Dan ini awalnya ditambah dengan 100 pasukan kavaleri berkuda ya. 100 pasukan berkuda ditambah 600 baju zirah. Adar'u namanya apa, zirah itu baju besi untuk perang, dan membawa entah berapa ratus ekor unta yang jumlahnya tidak terhitung, tidak bisa diketahui secara pasti saat itu. Dan pasukan ini dikomandai oleh panglima tertinggi, yaitu Abu Jahal bin Hisham, dan 9 orang konglomerat dari bangsa Quraisy menopang logistik mereka. Disuplai makanan dan kebutuhan mereka
Sehingga dalam sehari rata-rata mereka menyembelih 9 sampai 10 ekor unta sebagai konsumsi pasukan mereka. Bayangkan, kalau dalam sehari 10 ekor unta gitu ya, pasukannya berjumlah 1.300 orang. Berarti satu ekor untanya untuk 130 orang. Jumlah yang sedikit untuk satu ekor unta. Kalau kita kan satu kambing bisa 300 orang. Kalau mereka satu ekor unta dalam sehari untuk 130 orang.